Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pemburu surga pada kesempatan hari ini. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang sejarah Islam. Oke, kita mulai. Bismillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya urut sejarah dari para nabi, kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa petikan kisah-kisah para sahabat, tentunya yang berkaitan dengan peran anak-anak muda sampai juga masuknya Islam ke negeri kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Apakah Adam itu seorang nabi atau bukan? Salah satu pertanyaan Abi Dzar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bicara tentang kam adadul anbiya. Berapa sih jumlah para nabi itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab jumlah para nabi itu 120.000 nabi. Di antara mereka 315 rasul. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya sebanyak itu tentu tidak lain dan bukan dalam rangka memperbaiki manusia. Walaupun yang kita kenal namanya di dalam Al-Quranul Karim hanya 25 nabi dan rasul. Itu pun tercantum nama-namanya, 18 diantaranya tercantum dalam surah Al-An'am, dan sisanya tercantum di beberapa surat dalam Al-Quran, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul pun tidak semua dikisahkan dalam Al-Quran. Ada yang hanya disebut namanya tapi tidak ada kisahnya, seperti contohnya Al-Yasa, Dzulkifli, Ilyas. Itu tidak ada kisahnya tapi namanya disebutkan dalam Al-Quran. Atau ada nabi itu yang hanya dikisahkan secara global saja, seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut gitu ya. Tapi ada juga nabi luar biasa, dari 25 nabi dan rasul diceritakan secara detail, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Itu luar biasa rincian dalam Al-Quranul Karim. Lah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah ini? Bahkan sepertiga Al-Quran itu bicara tentang kisah. Karena Quran itu kan dibagi menjadi 3. Sepertiganya bicara tauhid, sepertiganya bicara hukum-hukum ibadah, dan sepertiganya bicara tentang qasas, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di antara hikmahnya adalah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi sebelummu, itu dalam rangka memantapkan hatimu. Dan ibrah dalam Al-Quran itu bukan hanya khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga khitabnya kepada kita sebagai umatnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin katakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan para nabi dan rasul dalam Al-Quran itu ada sebuah pelajaran besar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala umpamanya menceritakan tentang kisah Nabi Nuh, ada pelajaran besar
bagaimana kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi dakwah terhadap kaumnya, maka itu akan dialami oleh setiap para pendakwah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah Nabi Ayyub alaihi salam, seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dituntut untuk sabar ketika mendapatkan musibah. Bagaimana Ayyub sabarnya ketika diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jal berupa penyakit. 18 tahun dia sabar dengan penyakitnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah Lut umpamanya, bahwa Lut dihadapkan kepada sebuah kaum yang rusak akhlaknya. Tidak ada kaum serusak kaum Sodom yang Lut diutus di situ. Bahwa generasi anak muda akan menghadapi masa-masa yang mungkin pernah terjadi di zaman Nabi Lut, dan bagaimana cara mengatasinya, maka Allah kisahkan ya. Atau seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan umpamanya kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana Ibrahim anak muda yang tangguh ketika berhadapan dengan Namrud, dan itu akan dialami oleh setiap para duat dan para dai, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa tidak ada yang tidak ada pelajarannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan para nabi, terutama kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran, bahkan syarat pelajaran yang Anda akan dapati ketika kita bicara tentang kisah sosok manusia terbaik umat ini, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan uraikan kisah-kisah, pelajaran-pelajaran khususnya untuk membangkitkan generasi anak muda di zaman sekarang, bagaimana menghadapi fitnah yang sudah menyebar di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat beberapa kisah dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan peran anak muda atau generasi muda, itu luar biasa. Al-Quran itu menceritakan tentang kisah-kisah anak-anak muda yang kita bisa petik pelajarannya. Yang pertama, Anda bisa baca dalam surah Al-Anbiya ayat 58 atau 60 sampai 58 sampai 60. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan sosok anak muda yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata bahwa kami mendengar ada anak muda. Lihat bahasa Quran, Allah mengatakan dengan kalimat fatan, anak muda. Anak muda ini bernama Ibrahim. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah anak muda pemberani. Bayangkan, dia sendirian menghadapi penguasa dunia yang zalim, Namrud. Kita tahu bahwa di dunia ini ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam dan juga Raja Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Adapun yang kafir ada namanya Namrud dan juga Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina dan membantai kaum Yahudi pada zamannya. Lah ada anak muda namanya Ibrahim alaihi salam sendirian menghadapi raja yang sangat zalim. Dengan keberaniannya dia menghancurkan patung-patung istana. Sebenarnya tujuan Ibrahim bukan menghancurkan patung. Buat apa patung dihancurkan? Toh juga bisa dibuat lagi. Hari ini patung dihancurkan, besok bisa diproduksi lagi.
Tapi Nabi Ibrahim ingin memberikan pelajaran dengan kecerdasannya. Itulah bedanya anak muda dengan orang tua tuh. Anak muda itu punya kecerdasan. Ketika pengalaman tidak bisa menjadi solusi, maka kecerdasan itu diperlukan. Bagaimana Ibrahim ini menjadikan sosok anak muda yang cerdas. Tujuan dia menghancurkan patung bukan menghancurkan patungnya. Buat apa patung dihancurkan? Nanti dibuat lagi, diproduksi lagi. Tapi Ibrahim ingin mengatakan kepada Namrud dan para penyembah berhala di zaman itu, bahwa berhala-berhala yang dianggap Tuhan oleh kalian itu jangan lagi melindungi kalian, melindungi diri mereka sendiri saja tidak sanggup. Lalu buat apa disembah kalau tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat? Lihat bagaimana peran anak muda Ibrahim alaihissalam, pemuda yang cerdas. Ini satu kisah. Kisah yang kedua disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 11 sampai 25. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 7 anak muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada." Ingatlah ketika para pemuda. Sekali lagi Allah menyebutnya dengan kalimat para pemuda, bukan orang tua. Ini generasi-generasi muda di zaman itu. Ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Dahulu ketika ada sebuah acara kerajaan pada zaman Romawi dulu, maka diundanglah para pejabat dari daerah-daerah. Masalahnya dalam acara kerajaan itu disuruh untuk menyembah berhala. Rupanya ada anak-anak muda yang mereka mengikuti ajaran Isa bin Maryam, sehingga mereka mentauhidkan Allah. Karena di zaman itu agama yang paling benar adalah agama Isa bin Maryam sebelum datang Islam. Fitrah mereka menolak, tidak mau menyembah berhala. Akhirnya kemudian salah satu anak pejabat yang hadir tidak mau ikut dalam acara itu. Satu, kemudian datang lagi satu, kemudian datang lagi satu, sampai 7 anak muda. Awalnya tidak saling kenal. Kemudian tiba-tiba mereka berkumpul di satu tempat. Awalnya tidak saling bicara karena takut curiga mencurigai dengan yang lainnya. Setelah membuka pembicaraan satu dengan yang lainnya, rupanya mereka ada kesepakatan bahwa mereka mengingkari acara kerajaan yang penuh dengan kesyirikan itu. Tetapi kemudian perkumpulan mereka ketahuan, mereka pun ditangkap. Kemudian mereka dipaksa untuk menyembah berhala, kalau tidak mereka dibunuh. Akhirnya mereka pun meminta diberikan kesempatan untuk berpikir 3 hari. Rupanya 3 hari ini digunakan untuk kabur. Maka kemudian larilah 7 anak muda ini dan seekor anjing. Rupanya mereka lari ke perbukitan. Disitulah menemukan sebuah gua yang sangat dalam, yang sangat besar. Dalam bahasa Arab disebut kahfun namanya. Makanya suratnya disebut suratul kahfi. Dalam bahasa Arab gua itu ada 2 jenis. Ada namanya ghar, seperti Rasul itu di ghari Hira namanya. Gua kecil tidak dalam, itu namanya ghar, gua Hira. Tetapi kalau dalam besar itu disebut al-kahfu ataupun al-kahfi. Lah anak-anak muda ini masuk ke dalam gua ini. Lihat bagaimana perjuangan anak-anak muda ini. Bahwa anak muda itu perlu berjuang, harus ada semangat juang gitu ya. Jangan memble anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu harus semangat. Sehingga kemudian Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam gua. Sempat pasukan itu menemukan gua itu, tapi karena mereka takut masuk, akhirnya mereka menimbun pintu gua itu dengan alasan supaya mereka mati di dalam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya sudah tidurkan anak muda ini 3 abad lebih.
300 tahun lebih anak muda ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, anehnya ketika mereka terbangun, rupanya raja zalim itu sudah mati digantikan raja yang baik. Tapi bagaimana di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah anak-anak muda itu di zaman itu. Perjuangan mereka, tekad mereka luar biasa itu. Ini juga satu kisah anak-anak muda yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 11 sampai 25 dan seterusnya. Kemudian juga Anda bisa baca dalam surah Yusuf ayat 24 sampai seterusnya, ketika bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya Yusuf itu dengan kalimat fataha, anak muda. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba. Dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya yang masih muda. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dengan kalimat fatah. Fatah itu anak-anak muda, artinya Yusuf ketika itu anak muda. Dalam sirah itu disebutkan usianya 20 tahun ketika dirayu oleh Zulaiha itu, dan usia 20 tahun masih muda ya. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika dibeli oleh Imra'atu Aziz itu usianya 10 tahun. Kemudian tinggal di rumah Al-Aziz itu 10 tahun, jadi usianya 20 tahun tuh. Nampak ketampanannya. Ketika kemudian Zulaiha tertarik dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang diberikan separuh ketampanan Adam itu, bahkan dijelaskan itu pintu itu sudah tertutup, terkunci, sehingga Yusuf tidak mungkin keluar dari situ. Tapi Nabi Yusuf anak muda yang menjaga kehormatannya, dan ini diperlukan anak-anak muda yang seperti di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan fitnah ini diperlukan kebersihan hati seperti Nabi Yusuf. Bagaimana Yusuf itu mampu menghalau godaan Zulaiha, wanita yang cantik, seorang pejabat, orang kaya, dia yang mengajak berzina di tempat yang suci, sunyi, tidak ada orang yang tahu. Tetapi karena hatinya yang bersih, Nabi Yusuf ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, enyahlah kau dariku. Lihat, ini anak muda yang luar biasa ini, perlu dicontoh di generasi hari ini. Karena generasi hari ini hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan keji perzinahan itu di zaman sekarang luar biasa. Dengan adanya medsos gitu ya, film-film yang tidak layak ditonton, gambar-gambar yang tidak layak dilihat. Belum lagi kalau kita melihat di masyarakat orang-orang yang wanita-wanita pembuka aurat dan penyebar aurat dan begitu seterusnya. Ini tantangan besar. Diperlukan kejernihan hati, diperlukan penjaga kesucian, dan itu besar pahalanya. Nabi SAW sampai mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun dhata zamalin dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, yang kaya untuk berzina, tapi laki-laki itu mengatakan, saya takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Allah menceritakan tentang kisah anak muda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya. Kemudian juga yang nomor 4 disebutkan dalam surah Al-Buruj, disebutkan dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Binasalah orang-orang pembuat parit api
maksudnya para pembesar Najran Yaman. An-nari dzatil waqud, ketika api dinyalakan dengan sangat besar, ketika mereka duduk dan melihatnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman yang sedang dibakar, dan mereka menyiksa orang-orang itu hanya karena orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah yang maha terpuji dan lagi maha perkasa. Jadi kisah Ashabul Ukhdud ini yang disebutkan dalam surah Al-Buruj itu mengkisahkan tentang kisah anak muda. Secara singkat begini. Jadi ada seorang raja Yahudi tapi masyarakatnya Nasrani, namanya Dzunwas. Dzunwas ini mengaku Tuhan sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun yang ngaku Tuhan itu. Punya tukang sihir yang mau mati, sudah tua. Lah tukang sihirnya kerajaan ini meminta kepada Dzunwas, seorang raja Najran ini, untuk dicarikan anak muda yang bisa mewarisi ilmu sihirnya supaya bisa melanggengkan kekaisaran ataupun kerajaan sang raja Dzunwas ini, karena dia tidak akan lama lagi hidup karena sudah tua. Maka dicarikan anak muda yang cerdas. Maka kemudian tukang sihir ini mewariskan ilmu sihirnya kepada anak muda yang cerdas ini. Masalahnya anak muda ini setiap jalan dari rumah ke tempat tukang sihir itu melewati sebuah kanisa, sebuah gereja. Karena di zaman itu kan agama yang paling benar agama Nasrani, karena belum ada Islam. Penasaranlah anak muda ini, kok ada tempat ibadah berbeda. Masuklah dia, berjumpalah dengan seorang rahib. Akhirnya lambat laun belajar. Jadi satu hari itu dia belajar di dua tempat. Satu belajar di gereja, belajar agama Nasrani. Satu di rumah tukang sihir, belajar sihir. Akhirnya kemudian ilmu sang rahib lebih kemudian dipilih dibandingkan ilmu tukang sihir ini. Sampai akhirnya kemudian ketika dia ingin membanding-banding, ini benar mana nih, ilmu tukang sihir kah ataukah ilmu sang rahib ini? Dia mendengar di sebuah tempat ada binatang yang suka mengganggu orang. Kemudian dia pun mendatangi tempat tersebut, diambilnya kerikil sebiji jari. Kemudian dia pun mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya ilmu yang diajarkan kepadaku dari sang rahib jauh lebih benar dibandingkan ilmu tukang sihir ini, maka tolonglah bunuhlah binatang yang mengganggu masyarakat itu, tanpa dia berkomat kamit, tanpa dia membaca mantra. Karena dia hanya tawakal dengan ilmu sang rahib. Dilemparnya batu itu, kena pula binatang yang buas itu mati seketika tanpa menggunakan sihir, langsung mati. Dari situ dia yakin bahwa agama sang rahib jauh lebih benar dibandingkan tukang sihir. Dari situ dia tinggalkan ilmu sihir, dia fokus belajar agama kepada sang rahib. Kemudian setelah itu dia pun keluar dan menjadi seorang tabib, bahkan sampai bisa menyembuhkan orang buta. Lah Dzunwas ini punya penasehat, buta orang. Mendengar ada anak muda bisa mengobati penyakit buta, dipanggil ke rumahnya. Tapi anak muda ini ingat, dia bukan hanya menjadi tabib. Tabib itu hanya sekedar wasilah dakwah. Jadi setiap dia mengobati orang, anak muda ini mengatakan, saya akan obati penyakitmu, tapi syaratnya kau akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah anak muda ya. Jadi kalau engkau mau kusembuhkan, aku akan berdoa akan kesembuhanmu. Syaratnya cuma satu, beriman kepada Allah. Harusnya seperti itu. Jadikan semua wasilah itu digunakan untuk dakwah. Harusnya anak muda itu kreatif gitu ya. Jadikan acara-acara apapun berisi dakwah di situ, karena bagaimanapun Rasul mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhus shalah wa dirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Bahwa pokok urusan hidup manusia itu Islam, maka jadikan Islam itu pokok urusan hidup kita. Kalau Anda hendak ngobrol, obrolkan masalah Islam. Kalau Anda hendak rapat, jangan lupa sisipkan Islam di situ. Kalau Anda hendak menulis, tulis masalah Islam. Bawa Islam itu kemana-mana. Bawa Islam ke rumah, bawa Islam ke pasar, bawa Islam ke kampus, bawa Islam kemana saja. Karena pokok urusan hidup itu Islam. Lihat anak muda ini menyebarkan Islam dengan cara apa? Dengan cara pengobatan.
Sampailah dia mengobati penasihat sang raja ini. Mau pula penasihat sang raja ini beriman, dan akhirnya Allah sembuhkan penyakit butanya. Ketika Dzunnuwas heran kok dia bisa sembuh dari butanya, dia bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Dia mengatakan, Allah yang menyembuhkanku. Dia tidak mengatakan anak muda itu, karena sudah beriman. Tapi sang raja marah karena dia kan mengaku Tuhan. Kok dia pula ada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakitnya? Ini kan sudah menyelisih ketuhanannya. Ditangkaplah penasehatnya, dipaksa siapa yang menyembuhkannya. Akhirnya karena disiksa tidak tahan, ditunjukilah anak muda, ditangkap pula anak muda itu. Subhanallah. Kemudian anak muda dipaksa, dan siapa yang mengajarinya? Karena tidak tahan juga disiksa, terpaksa dikasih sang rahib, ditangkap pula sang rahib itu. 3 orang dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya sang rahib dengan penasihat raja ini digergaji kepalanya karena tidak mau murtad dan di halayak manusia. Tapi anak muda ini ingin diberikan hukuman yang lebih oleh sang raja. Tapi subhanallah, cara apapun yang dilakukan sang raja untuk membunuh anak muda ini tidak bisa. Dibawa ke atas bukit dengan pasukannya, tiba-tiba bukit bergetar, semua pasukannya jatuh mati, anak muda tidak mati. Dibawa ke laut dengan pasukannya, kemudian datang ombak menghempas perahunya, semua pasukannya tenggelam, anak muda ini selamat. Setiap upaya pembunuhan, anak muda ini selamat. Sampai sang raja sudah pusing bagaimana cara membunuhnya. Tapi anak muda tahu diri, kemanapun dia pergi pasti akan ditangkap, sehingga dia ingin kematiannya itu bermanfaat. Maka dia mengatakan kepada sang raja, boleh kau bunuh aku, tapi syaratnya satu, kumpulkan manusia, gantung aku di hadapan manusia. Kau hanya bisa membunuhku dengan panah yang akan kuberikan, tapi syaratnya ketika kau panah diriku, kau harus mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut Rabb, nama Rabbnya anak muda ini. Raja ini kadang sudah kalut, dia tidak peduli dengan ucapan itu. Akhirnya anak muda itu kemudian diikat di tiang gantungan. 2000 masyarakat Najran yang Nasrani menyaksikan. Sang raja sudah membidik dengan panahnya. Dia pun tidak lupa mengucapkan di hadapan manusia persis seperti yang dikehendaki anak muda itu, Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya anak muda itu. Melesatlah panah kena ke pelipis matanya, meninggal anak muda ini. Ketika meninggal anak muda ini, serentak 20.000 masyarakat Najran mengatakan amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Rabbnya si fulan itu. Kenapa? Karena sang raja tidak sadar dengan mengucapkan kalimat itu menggugurkan ketuhanannya. Sumber iman. Harusnya anak muda itu lebih banyak manfaatnya, gitu maksudnya. Mati satu, tumbuh 20.000, makin stres raja. Akhirnya raja pun menutup benteng, membuat parit api, dimasukkan satu persatu yang 20.000 ke dalam api. Mereka tidak ada satupun yang murtad. Lihat bagaimana anak muda ini menjadikan jalan hidayah. Harusnya Anda demikian. Anak-anak muda ini harusnya sebagai pintu kebaikan, membuka pintu kebaikan kepada orang. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya siapa manusia yang paling manfaat itu, wahai Rasul, kata Rasul, anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ini dalam surah Al-Buruj. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 61 sampai 65 juga disebutkan kisah anak muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatah la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukubah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya anak muda. Fatah itu artinya anak muda. Ya. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun antah berantah. Jadi begini ciri kisahnya. Suatu ketika Musa berceramah di depan Bani Israel. Tiba-tiba kemudian ada orang mengatakan, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa lupa mengucapkan insya Allah, langsung mengatakan tidak ada. Ucapan Musa ini tidak salah, karena memang di zaman itu tidak ada orang lebih alim dibandingkan Musa. Bagaimana tidak? Dia ulul azmi, dia kalimullah, dia rasul, dia nabi, orang mulia. Tapi bagaimanapun Musa manusia, harusnya dia mengatakan insya Allah tidak ada, tapi dia lupakan kalimat insya Allah. Akhirnya Allah pun hukum Musa dan mengatakan ada. Di sana ada seorang nabi namanya Khidir. Kau harus belajar sama dia.
maka berangkatlah Musa bersama pembantunya yang masih muda. Al-Quran tidak menyebutnya nama, hanya mengatakan wa idh qala Musa li fata, bahwa Musa berkata kepada pembantunya anak muda itu. Ahli tafsir mengatakan maksud fata di sini artinya Yusha ibn Nun. Itulah yang kesana kemari bersama Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya memang tipis sekali, disebutkan dalam Al-Quran tidak terlalu banyak, bahkan tidak disebut namanya, hanya diiringkan dengan kisah Nabi Musa ketika bicara tentang Nabi Khidir. Yang ingin saya katakan, Anda tahu siapa Yusha ibn Nun? Memang kisahnya hanya diselipkan dalam kisah Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir, tetapi dia punya prestasi yang jauh lebih hebat dibandingkan Musa dan Harun. Yusha ibn Nun ini apa prestasinya coba? Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, diseberangkan di Laut Merah, dan mereka melihat Fir'aun ditenggelamkan dengan kedua mata mereka. Kemudian ketika sampai di depan gerbang Bumi Ariha, kota tertua di dunia sebelum masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis, di situ sudah ada para penghuni dari kaum Kan'aniyun, kaum keturunan Ad, orangnya besar-besar, menghuni Ariha, dan itu pintu masuk ke Baitul Maqdis. Artinya Musa tidak bisa membebaskan Baitul Maqdis kecuali harus memerangi orang-orang Kan'aniyun yang ada di negeri itu. Maka diutuslah mata-mata. Rupanya mata-mata ini melihat bagaimana badan posturnya orang-orang yang berada di Ariha itu besar-besar. Ketakutan mereka, macam mana kita akan menghadapi kaum yang raksasa ini, katanya. Akhirnya Musa mengatakan jangan ceritakan kepada pasukan, nanti mereka ketakutan. Tapi mereka berkhianat, hanya 2 orang yang tidak menceritakan, salah satunya Yusha ibn Nun. Yang lainnya malah kemudian membuat ketakutan di tengah-tengah Bani Israel sehingga mereka tidak mau perang. Ketika Musa mengajak mereka berperang untuk mengambil Baitul Maqdis dengan cara menaklukkan Ariha kala itu, tiba-tiba kemudian mereka dengan lancangnya mengatakan kepada Nabi mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hei Musa, kalau engkau hendak mengajak perang kami, silahkan berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, biar kami nonton siapa yang kalah, siapa yang menang. Nah, itu kurang ajar. Bani Israel ngomong begitu sama nabinya, ya. Akhirnya kemudian Allah pun adab Bani Israel, terpaksa mereka harus dibuat linglung di negeri yang disebut dengan Arduti. Mereka tidak bisa keluar dari situ, di gurun pasir, panas, kering, kelontang, nggak ada tumbuhan, nggak ada tanaman. 40 tahun mereka tinggal di situ, sampai Musa meninggal di situ, Harun pun meninggal di situ. Tidak bisa merebut Baitul Maqdis. Baru datang generasi pemberani dipimpin Yusha ibn Nun. Bayangkan, tadinya seorang pembantu Nabi Musa, tapi karena kemana-mana bersama Nabi, akhirnya diangkat jadi Nabi juga. Yusha ibn Nun diangkat jadi Nabi. Nabi Yusha ibn Nun, dialah yang memimpin generasi setelah Musa dan Harun dan berhasil merebut Baitul Maqdis. Bahkan satu-satunya Nabi yang memiliki mukjizat mampu menahan matahari, dialah Yusha ibn Nun. Ketika peperangan itu masuk ke hari Sabtu, hampir matahari tenggelam dan masuk hari Sabtu, sementara orang-orang Yahudi itu sangat memuliakan hari Sabtu, tidak boleh ada perang. Maka Yusha tidak mau menghentikan perang. Dia pun mengatakan kepada matahari, wahai matahari, kau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah, maka jangan kau tenggelam dulu sampai perang ini dimenangkan. Matahari itu diam, tidak mentenggelam sampai betul-betul dimenangkan, baru tenggelam. Nah, itulah mukjizatnya Yusha ibn Nun, ya. Tapi lihat bagaimana Yusha ibn Nun ini anak muda yang kisahnya itu hanya ditempelkan di kisah Nabi Musa dengan Khidir, tapi prestasinya melebihi Nabi Musa. Bisa memerdekakan Baitul Maqdis. Dia tidak dikenal. Ya, begitulah anak muda. Anda tidak mesti harus dikenal, tetapi prestasi itulah yang menentukan kesuksesan Anda. Harusnya seperti itu. Gak apa-apa gak dikenal orang, tapi prestasinya dikenal. Itulah generasi anak muda namanya. Buat prestasi yang membanggakan kepada umat ini. Apa prestasi Anda itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, semua bicara tentang anak muda. Kemudian yang terakhir, kisah Nabi kita.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Karena Quran menyebut uswatun hasanah di 3 ayat, berbicara kepada 2 nabi, pertama Ibrahim, yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau Anda meneliti kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Seandainya saya menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir dengan cara rinci, mungkin usia saya sudah meninggal, kisahnya belum selesai. Kalau betul-betul dikisahkan gitu ya, mulai daripada akhlaknya, kehidupannya, dan begitu seterusnya, luar biasa. Sebelum diangkat menjadi nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anak muda yang dikenal akhlaknya luar biasa, sadiqul amin, orangnya sadik, jujur, dan juga amanah. Bayangkan, ketika usia 12 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diajak oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Tetapi masalahnya ketika sampai di perbatasan Syam, rupanya dicegat oleh seorang Buhaira, seorang rahib namanya Buhaira rahib. Ini seorang pastor yang sangat ekstrim gitu ya. Kalau melihat sirahnya gitu, jadi usir oleh pastor-pastor yang lain karena terlalu ekstrim ya, karena terlalu memegang ajaran Nasraninya itu di zaman itu. Lah, pastor ini atau rahib ini, karena dia banyak membaca, sehingga dia akhirnya meramalkan sebuah ramalan tentang akan munculnya seorang nabi. Kemudian ketika pada waktu Rasul berjalan dengan Abu Talib, rupanya tanda-tanda itu ada. Makanya dia kemudian menunggu di perjalanan, setiap ada kafilah yang datang dari negeri Arab ke Syam, dicegat. Kemudian dilihat ada nggak tanda-tanda kenabian. Sampailah ketika kafilah Abi Talib kemudian berpapasan dengan dia, dilihat ada tanda-tanda yang aneh, dihentikan, kemudian diajak makan. Rupanya betul apa yang selama ini ditunggu-tunggu tentang kemunculan seorang nabi. Nabi itu sudah ada di hadapannya. Rasul ketika itu masih usia 12 tahun. Apalagi ketika melihat stempel kenabian yang ada di bahu Rasul, maka makin jelaslah bahwa dia seorang nabi. Dari situ kata Buhaira rahib, sebaiknya jangan kau lanjutkan perjalanan wahai Abu Talib ke Syam, sebab kalau orang-orang Yahudi di Syam tahu dia bakal seorang nabi, akan dibunuh dia. Sebaiknya pulang lagi. Maka Nabi SAW tidak jadi ke Syam, kemudian pulang lagi. Tetapi Nabi SAW usia 12 tahun ya, usia 12 tahun itu kalau sekarang mungkin baru SD, SMP aja belum. 12 tahun itu belum lulus SD kan. Tapi Nabi SAW sudah bekerja keras. Ketika dia tidak bisa dilatih berniaga ke Syam, ingat orang Arab itu, orang Mekah khususnya di zaman itu, yang namanya dunia perdagangan itu sudah mengakar dan mengurat di darah-darah mereka. Memang mereka luar biasa, pakar-pakar dagang. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan kebiasaan mereka dengan firman-Nya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Jadi kebiasaan orang-orang Mekah di zaman itu suka rihlah, melakukan perniagaan di musim dingin dan musim panas, ke Syam dan juga ke Yaman ya. Sehingga dari kecil tuh mereka sudah ahli-ahli dagang. Nah, itulah bagaimana kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, khususnya kita ya, anak-anak muda, generasi muda itu dilatih kemandirian. Nabi loh sudah menjadi penggembala kambing, cari uang. Di usia SD mungkin di zaman sekarang ya, itu sudah cari uang, jadi penggembala kambing di Qararitul Qaum ya, artinya orang-orang kaya punya kambing, nanti saya rawat kambingnya, kamu kasih upah berapa. Itulah pekerjaan Nabi SAW. Dari sini ada ibrah kepada kita apa? Kemandirian, jangan nyusahkan orang tua. Ini subhanallah, terkadang anak-anak muda di zaman sekarang dari SD, orang tua yang kasih biaya, masuk SMP gitu lagi, SMA iya, sudah jadi masuk juga ke universitas, sudah keluar masih nyusahkan orang tua. Kan ada orang kayak gitu tuh, masih minta pa. Haula wala quwata illa billah. Harusnya kan mandiri gitu ya.
Sudah terlampau lama dari SD sampai berkuliah ini, orang tua udah capek. Ada sebagian mereka menjual sawah mereka, ngutang sana sini untuk supaya generasi muda ini berpendidikan. Bukannya makin mandiri gitu ya, terkadang masih ada orang yang menengadahkan tangan pula, meminta-minta sama orang tuanya. Harusnya mandiri, harus seperti itu. Rasul lihat, diajarkan kemandirian di sini. 12 tahun jadi pengembala dia. Subhanallah. Ini ada kenapa sebutan Shadiqul Amin, kenapa sampai muncul? Begini ceritanya. Jadi Nabi SAW itu kan banyak kawan-kawan sesama penggembala tuh, sama penggembala. Jadi ketika ada musim-musim pernikahan, walimatul arus gitu ya, terkadang kawan-kawan sama penggembala itu ingin hadir ke tempat-tempat undangan-undangan pernikahan itu, tapi mereka bingung karena mereka harus meninggalkan kambing-kambing mereka. Akhirnya kemudian mulailah di antara mereka menitipkan kambing kepada Rasul. Tolonglah ini rawat dulu kambing saya ada acara dulu. Nah, seperti itu. Subhanallah, setiap Rasul dititipkan kambing oleh teman-temannya para penggembala itu, tidak ada satupun kambingnya yang mati, tidak ada satupun kambingnya yang hilang, tidak ada satupun kambingnya yang sakit. Bahkan kambingnya makin gemuk, dirawat luar biasa. Ingat, penggembala kambing itu bukan 1-2 kambing kayak tempat kita ya. Kita saja pernah hidup di Timur Tengah sana, semiskin-miskinnya orang sana itu ya 100 kambing itu masih miskin kalau penggembala itu. Kambing dibuat gitu ya di sana. Apalagi penduduk Mekah itu memang di zaman itu makanan pokok adalah daging kambing, lain dengan Madinah kurma gitu ya. Tetapi tentu kan beda, makanya wajar orang Mekah itu makan kambing gak akan kolesterol, nggak akan darah tinggi karena itu makanan pokok mereka. Kenapa tidak menimbulkan penyakit gitu ya orang makan daging orang-orang Mekah itu? Karena berkat doa Nabi Allah Ibrahim ketika mendoakan makanan dihidangkan istri kedua Ismail, karena istri pertama diceraikan karena tidak punya akhlak, dan menikah lagi dengan istri kedua dan akhlaknya baik. Ketika dihadirkan kambing, daging kambing, dan itu menjadi makanan pokok penduduk Mekah, Ibrahim mengatakan Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim, ya Allah berkahi makanannya dan minumannya. Maka menjadilah Zam-Zam menjadi berkah, dan juga daging sebagai makanan pokok menjadi berkah sehingga tidak membawa penyakit ya. Tapi ingat ya, ini kambing yang ada di Mekah, jangan pula Anda yang di Semarang makan kambing saya ya. Kalau 1 bulan saja orang di Semarang makan kambing, nah, itu udah siap-siap aja masuk rumah sakit ya. Kolesterolnya naik semuanya gitu ya. Artinya bahwa kembali ke cerita, jadi Nabi SAW ketika dititipi sesama penggembala itu, amanah luar biasa. Mulailah tersebar akhlak di tengah-tengah para penggembala kambing. Dan Nabi itu jarang bergaul dengan anak-anak muda ya, tidak bebas bergaul gitu, memilih-milih. Kalaupun hadir di walimatul arus, karena di zaman itu kan minuman khamar dan begitu seterusnya masih diminum gitu, paling Nabi SAW terkadang tertidur, entah apa yang terjadi, kemudian selesai, kemudian pulang. Intinya bahwa Nabi mulai terkenal dengan amanahnya, Al-Amin. Kemudian Rasul tidak pernah berdusta, maka disebut Shadiq, orangnya jujur. Melekatlah kalimat Shadiqul Amin. Makanya ini pula yang kemudian ketika di usia 20 tahun, tiba-tiba ada seorang wanita tahirah yang suci, Khadijah bintu Khuwailid, wanita tajir kaya raya. Seandainya kekayaannya dikumpulkan dengan seluruh kekayaan laki-laki kaya di zaman itu, tetap Khadijah masih kaya, wanita kaya luar biasa. Tapi sudah disebut tahirah. Tahirah itu wanita suci karena dia menutup auratnya, padahal belum ada Islam. Rasul pun belum diangkat jadi nabi, tapi dia sudah menutup aurat tuh, Khadijah itu, makanya disebut tahirah, wanita suci. Mendengar kok ada anak muda yang baik, tertariklah dia, dicari, akhirnya berkenalan dengan Nabi SAW, diajak kerjasama berdagang dengan sistem mudharabah. Akhirnya Khadijah melihat bagaimana akhlak yang luar biasa, bagaimana keuntungan yang melimpah, dan begitu seterusnya. Belakangan dia tertarik dan ingin menikah dengan Nabi SAW. Lah dari sini saja kita bisa petik banyak pelajaran ya. Bagaimana anak muda ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Di usia 20 tahun ke bawah nih ya. Tetapi lihat akhlaknya sudah dikenal. Akhlaknya sudah dikenal
Harusnya generasi muda ini, ini yang paling dipentingkan hari ini, akhlak yang tidak ada. Yang hilang pada generasi muda hari ini akhlak. Akhlak kepada orang tua sudah hilang, akhlak kepada kerabat sudah hilang, akhlak kepada tetangga sudah hilang, kepada guru-guru dan begitu seterusnya. Ini akhlak yang hilang ini. Harus tanamkan akhlak-akhlak yang betul-betul. Jangan sampai kemudian anak muda ini mengikuti tren, ya kan? Jadilah anak-anak muda yang berakhlak. Kebaikan juga jangan mengikuti tren. Kebaikan itu harus dasari ilmu. Sebab kalau kebaikan ngikuti tren, nanti hilang trennya, hilang pula kebaikannya. Trennya orang, baca Quran sekian, 1-3 hari berapa juz gitu, tren aja. Nanti hilang trennya, hilang pula baca Qurannya gitu maksudnya. Artinya kebaikan itu dilakukan karena ilmu, bukan karena ngikuti tren. Karena ilmu yang mendidik dia sehingga menjadikan seseorang itu berakhlak. Lah ini yang harus ditanamkan anak-anak muda di zaman sekarang, akhlak. Ustadz, akhlak itu apa sebenarnya? Saya akan sebutkan perkataan Abdullah ibn Mubarak. Akhlak itu hanya 3 kata saja. Anda kalau mengikuti 3 kata, Anda berakhlak. Akhlak itu kaful adha wa badlun nadha wa talaqatul wajhi. Kata Abdullah ibn Mubarak, 3 kata saja. Kaful adha, jangan menyakiti orang, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan hati. Makanya Rasul mengatakan al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim dikatakan muslim itu ketika muslim lain selamat dari lisan kita dan tangan kita. Jangan sakiti orang dengan lisan kita. Karena anak muda di zaman sekarang ini kan subhanallah, kadang mengucapkan kalimat tidak dipikir dulu, nggak berakhlak lagi sudah. Wah, kalau sudah marah itu kalimat-kalimat binatang semua keluar. Cacian, makian, laknatan itu sudah biasa anak-anak muda zaman sekarang ini. Kesenggol sedikit sakit hati langsung memaki orang gitu. La haula wala quwata illa billah. Maka cerminan akhlak itu bisa menjaga lisan, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Kalau tidak bisa diam. Atau perbuatan, atau mungkin hati, mudah suudzon sama orang gitu. Kemudian yang kedua, badlun nada. Kata Abdullah bin Mubarak, badlun nada itu artinya mudah menolong. Anak muda sekarang mudah menolong. Harusnya mudah menolong. Apalah yang bisa saya bantu? Anda bisa ilmu, sebarkan ilmu. Anda bisa punya tenaga, dengan tenaganya, dengan jabatannya, dengan apanya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk Islam, lakukan. Kemudian talaqatul wajhi. Jangan lupa punya wajah yang tidak menyeramkan orang. Mudah senyum, ya. Mudah senyum. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman ketika melihat senyum semut yang bicara kepada sesama semutnya. Ketika Sulaiman hendak berjalan dengan pasukannya, kata Raja Semut, masuklah kalian kepada lubang-lubang kalian. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian sementara mereka tidak tahu. Sulaiman paham bahasa binatang. Apa? Ketika mendengar Raja Semut ngomong begitu, fatabassama dhahika min qawliha. Sulaiman pun senyum dan tertawa kepada semut. Kalau semut saja disenyumi sama Sulaiman, ya harusnya sama orang lebih senyum lah kan gitu. Ya, tapi jangan pula kita ada semut senyum pula ke semut Anda gitu ya. Artinya bahwa di sini bagaimana Sulaiman mengajarkan akhlak senyum. Ya, senyum itu penting. Orang kalau biasa senyum pasti manis senyumnya. Orang kalau jarang senyum, sekali senyum tuh pahit rasanya. Ini apa kok senyum ini, ada masalah ini kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa Nabi mengajarkan akhlak itu anak muda luar biasa. Makanya Rasul mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Makanya ketika dia diangkat jadi Nabi dan Rasul, tidak ada yang mencela akhlak Nabi. Tidak ada. Ketika Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, tidak ada yang mencela akhlak Nabi. Nggak ada yang mencela akhlak Nabi. Mereka tidak menerima dakwah Nabi itu bukan dari segi akhlaknya, tapi dari segi konten dakwahnya. Mereka tidak mau dinasehati. Tidak. Ketika Nabi SAW mengajarkan tauhid untuk meninggalkan berhala, mereka nggak mau itu saja. Mereka berpegang kepada
ajaran anak nenek moyang mereka. Dan subhanallah, di zaman periode Mekah itu yang banyak masuk Islam anak muda. Orang tua itu susah masuk Islam. Abu Jahal, CS itu susah masuk Islam. Mereka lebih berpegang kepada nenek moyang mereka. Anak-anak muda itu masuk Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, al-asyaratul mubasysyiruna bil jannah. Kalau Anda tahu 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu semua anak muda. Yang usianya 30 tahun ke atas cuma 3 orang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman ibn Auf. Coba. Yang usianya 30 tahun ke bawah itu 5 orang. Bahkan yang usianya 20 tahun ke bawah itu 2 orang. Artinya itu anak-anak muda. Dan semua menjadi pemimpin Islam. 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu semua menjadi pemimpin Islam. Bukan pemimpin Arab, pemimpin Islam. Semua menorehkan sejarah. Dan semua mengajarkan pendidikan kepada generasi muda. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Subhanallah, kalau Anda membaca biografi mereka, luar biasa. Pelajaran besar bagi generasi muda itu. Ma'asyiral muslimin, coba. Nabi SAW berdakwah itu tidak lama. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nuh berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 dikurangi 50 tahun, berarti 950 tahun Nuh itu berdakwah. Setiap 20 tahun sekali baru dapat 1 pengikut. Sehingga pengikutnya tidak banyak Nuh itu, yang di perahunya itu, walaupun menjadi cikal bakal manusia sampai hari ini. Makanya Nuh disebut Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua, karena semua manusia nasabnya kepada 3 putra Nuh. Tapi lihat dakwahnya Nabi 950 tahun dengan berbagai macam metode, dari yang lembut sampai yang keras, dari mulai malam sampai siang. Da'autu laila wa nahara, aku berdakwah siang malam, kata Nuh. Tapi tidak diterima dakwahnya. Nabi SAW itu berdakwah cuma 23 tahun saja. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tapi tidaklah Nabi SAW wafat kecuali Rasul sudah mempersiapkan generasi-generasi anak muda, pemimpin-pemimpin masa depan kaum muslimin, dan semua bidang ada pada para sahabat Nabi. Apa yang dihajatkan kaum muslimin ada. Nah, ini menunjukkan apa? Ilmu parenting namanya. Bagaimana Nabi SAW itu membuat pendidikan yang sangat berhasil. Tidak perlu belajar parenting ke barat itu. Nabi sudah mengajarkan, tidaklah Rasul wafat kecuali generasinya sudah ada. Semuanya berhasil. Yang dihajatkan kaum muslimin ada semua di para sahabat. Semua ada. Gak ada yang gak ada. Apa yang dihajatkan manusia ada semuanya di para sahabat. Siapa yang mendidik mereka? Nabi. Generasi sahabat, anak-anak muda luar biasa. Bahkan kalau Anda lihat para pakar hadis, itu semua anak muda. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa para pakar hadis? Saya contohkan. Pakar hadis itu maksudnya yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita: Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Aisyah, Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri. Ini 7 orang yang dikenal al-mukthiruna fil hadis, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sampai kepada kita ini, yang dikeluarkan oleh para pengeluar hadis Muslim, Bukhari, Abi Dawud, dan begitu seterusnya. Itu kebanyakan dari 7 sahabat ini. Mereka lah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000 hadis, maksudnya gitu. Jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita di atas 1000 hadis. Dan yang terbanyak adalah Abu Hurairah, 5000 hadis lebih gitu ya. Tapi kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anak muda. Ya. Abdullah bin Umar, anak muda. Bahkan Abdullah bin Abbas itu berjumpa dengan Rasul cuma 3 tahun saja. Kemudian Rasul meninggal dunia. Tapi tidak menghalangi menjadi ulama dunia. Abdullah bin Abbas itu anak muda, usia 13 tahun Rasul sudah meninggal. Karena ketika dia dibawa oleh bapaknya Abbas itu dari Mekah ke Madinah pada tahun 7 Hijriah, baru berjumpa dengan Rasul di usia 10 tahun. Sehingga 11 Hijriah Rasul meninggal, hanya berjumpa 3 tahun bersama Rasul. Tapi lihat 3 tahun perjalanan bersama Rasul menjadikan Abdullah bin Abbas ulama besar.
Hanya 3 tahun saja. Menunjukkan kegigihan Abdullah bin Abbas tentunya dalam belajar. Ya, dalam belajar. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasul gitu ya, di usia 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Jadi ulama besar. Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, bahkan Ummul Min Aisyah radhiyallahu anha, ini semua usia-usia muda. Usia muda, cerdas, berkualitas, dan juga menorehkan banyak sejarah. Lah harusnya anak-anak muda seperti itu. Ada satu kisah menarik. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini di zaman sahabat, anak-anak sahabat, anak-anak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya masih muda-muda, masih belasan tahun. Ya, mungkin usia-usia SMP lah di zaman sekarang ini. Di sana ada Abdullah ibn Umar, kemudian Mus'ab, kemudian Urwah, kemudian satunya Abdul Malik ibn Marwan. Jadi 4 sahabat ini, anak-anak sahabat ini, anak-anak sahabat nih. Abdullah ibn Umar, anak daripada Umar ibn Khattab. Kemudian Mus'ab ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn Awam. Urwah bin Zubair juga sama, putra daripada Zubair ibn Awam. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan, Abdul Malik ibn Marwan, putra daripada Marwan, sahabat Nabi. Jadi anak-anak muda ini kumpul di depan Ka'bah. Ya, karena mereka bukan anak-anak muda jalanan, bukan anak-anak muda yang hidup di jalan-jalan, trek-trekan zaman sekarang ini kan, nongkrong di jembatan. Bukan, mereka bukan anak-anak muda gaya anak muda zaman sekarang gitu ya, nongkrong lebih pegang-pegang botol minuman keras. Dah, mereka anak-anak muda terdidik. Yang namanya anak-anak muda terdidik tentu kalau berkumpul yang dibicarakan pasti soal cita-cita masa depan. Kamu kalau sudah besar nanti ingin jadi apa gitu bahasanya. Itulah anak muda. Harusnya seperti itu anak muda ini. Ini kumpul, kalau laki-laki cerita perempuan, kalau perempuan cerita laki-laki. Oh, jadi apa Anda ini? Lihat bagaimana ini 4 anak-anak sahabat ini bercerita tentang cita-cita. Yang lain mengatakan, wahai Mus'ab, kalau engkau besar ingin jadi apa? Ya. Kalau engkau wahai Urwah ingin jadi apa? Kalau engkau ya Abdullah ibn Malik ingin jadi apa? Maka kata Mus'ab, dia mengatakan, kalau aku besar, aku ingin menjadi orang besar dan menikahi 2 wanita dari pembesar, Aisyah bintu Tolha dan Sakinah bintul Hasan. Ada Urwah mengatakan, kalau aku tidak, aku ingin menjadi ulama yang diambil ilmunya. Ini luar biasa. Apa kata Urwah? Saya ingin menjadi ulama, atamanna an yu'khad anil ilmu. Aku bercita-cita aku ini jadi orang alim dan orang-orang mengambil ilmu dariku. Luar biasa himmahnya ini. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, kalau saya tidak, saya bercita-cita menjadi khalifah. Itu kan mantap cita-citanya gitu. Cita-cita besar semua tuh. Dalam riwayat juga Abdullah bin Zubair ikut juga di situ. Saya ingin menjadi penguasa Hijaz katanya. Luar biasa ini. Lihat anak-anak muda itu kalau ngomong cita-citanya itu masa depan dia. Ya. Anak muda zaman sekarang ini cita-citanya aneh-aneh. Subhanallah ya. Kalau udah kumpul sesama mereka itu yang diceritakan tidak jelas gitu. Lihat anak-anak muda di zaman itu menjadi percontohan, memiliki cita-cita besar ke depan, membangun bangsa, membangun peradaban, ilmu begitu ya. Itulah cita-cita mereka. Giliran mereka tanya sama Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn diam saja. Orang mereka, wahai Abdullah ibn Umar, kalau engkau dari tadi diam, kau ini kalau sudah besar nanti ingin jadi apa? Subhanallah. Abdullah ibn Umar lain pula dia cita-citanya. Dia mengatakan, tamannaitu an adkhulal jannah. Aku hanya bercita-cita ingin masuk surga. Ini yang satu lain nih. Ini yang 4 ini atau yang 3 tadi itu bicara tentang dunia semua tuh. Ya. Tapi yang satu ini pula cerita akhirat. Subhanallah. Karena mereka anak-anak muda yang gigih, yang betul-betul mengejar cita-cita. Semua yang dicita-citakan menjadi kenyataan semuanya. Urwah menjadi ulama besar. Siapa tidak kenal Urwah ibn Zubair? Alim, ulama besar. Seorang thalibul ilmi harus kenal siapa Urwah.
Kalau Anda baca kitab-kitab tafsir, banyak kemudian tafsir-tafsir yang diambil dari perkataan Urwah ibn Zubair ini. Abdul Malik ibn Marwan menjadi khalifah, Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah. Semua tercapai cita-citanya, kecuali Abdullah ibn Umar, ya karena cita-cita tidak di dunia dia cita-cita ingin masuk surga, ya kan? Tapi lihat himmahnya luar biasa, semangatnya loh. Itulah anak muda namanya ya. Itu anak muda. Didikan siapa mereka coba? Didikan Nabi SAW. Nabi yang mendidik mereka seperti itu ya. Jadi generasi muda harus bangkit, jangan loyo ya. Justru dari para sahabat Nabi inilah kemudian Islam tersebar kemana-mana. Di zaman Khulafaur Rasyidin saja sudah kemana-mana tuh. Di zaman Utsman saja sampai ke daratan Afrika sana. Bahkan di zaman Utsman inilah sabda Rasul terbuka bahwa kalian akan membawa pasukan melewati lautan. Di zaman Utsman terjadi melewati lautan sampai daratan Afrika itu kemudian dikuasai kaum muslimin. Dan di zaman Khulafaur Rasyidin sudah hampir sebagian besar dunia sudah tersebar Islam kemana-mana ya. Sampai kemudian dengan berkembangnya Islam dari satu daerah ke daerah berikutnya sampai pula ke negeri kita. Walaupun tentu dengan berbagai macam versi lah Islam masuk ke Nusantara ini. Ada yang versi Gujarat tahun berapa itu, 13 abad 13 Masehi gitu ya. Ada yang mengatakan versi Persia gitu ya. Ada yang mengatakan versinya Arab Mekah gitu ya. Ada yang mengatakan versi Cina, macam-macam. Tapi intinya bahwa akhirnya Islam pula masuk ke negeri kita, dan ini sebuah nikmat besar. Kalaulah bukan karena nikmatul Islam, kita tidak akan pernah bahagia. Karena Islam ini agama kebahagiaan yang mendidik generasi-generasi muda menjadi generasi-generasi terbaik umat ini.